Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Rawahu Abu Daud. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan kita hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk berubudiyah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, memberikan balasan pahala berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Alim Al-Misbah Masjid Nurul Amri Padang Panjang, melanjutkan kajian akhlak kita masih pada bahasan akhlak tercela. Pada pertemuan sebelumnya bulan Juni yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita bahas tentang al-kibri atau sombong. Nah, pada pertemuan malam ini akan kita bahas adalah al-hasad. Dalam bahasa kita, apa bahasa Indonesianya? Dengki. Nah, jadi yang kita bahas hasad atau dengki. Apa itu hasad? Jadi kalau bicara hasad, orang tuh dengki. Nah, yang Bapak Ibu sekalian pahami. Nah, kalau dulu ada namanya moto SMS. Nah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, di kalau mencari orang senang tuh susahnya. Tapi kalau mencari orang susah senangnya. Nah, itu kira-kira gambaran dengki. Dengki ini penyakit hati. Dia bisa menjangkiti siapa saja. Jadi siapa saja bisa terjangkit penyakit ini. Nah, dan biasanya Pak Ibu sekalian, sakiko dia akan dengki kepada orang seprofesi. Bantu ambo, wartawan dengki ke wartawan. Mencari kawan naik pangke, mencari kawan dapat rasaki, mencari kawan naik gaji, mencari berita kawan dibaca orang lebih banyak, sakit hati. Ya. Orang rumah makan, Pak Ji, ya, sama-sama orang rumah makan. Orang buka restoran, sama-sama orang buka restoran. Sehari lo misalnya nyo manggale
makanan, buka restoran, lalu dengki ke orang menggalih bangunan. Ndak. Nyo dengkinyo ke orang menggalih makanan loh. Sama-sama buka, sama-sama rancak, orang rami kakadainya. Kakadai awak kurang sakit hati. Sehingga kadang-kadang tentu yo rami dia nyo pakai apa mah? Pakai ya? Pakai pelaris. Pakai pakasia. Ada capak-capak baruaknya. Guru? Ada nak guru dengki kepada guru? Ada bu? Lain tak? Cie-cie mungkin ada. Ambo pernah wasuwo. Ya. Kalau guru nan hadir di Nurul Amri ikut ndak insyaallah. Batu. Yo kadang-kadang dek boleh tadi sana. Kadang misalnya guru nan sianu ko take yo ke pulau sekolah. Guru yang sianu kok manga-manga ada pelatihan kama-kama di kuende pulau sekolah. Inyo tantang inyo he to, nyo kai nyo he, petang inyo, kini nyo baru, kini nyo baru. Ada enggak? Ya cie-cie. Cie-cie. Imam Musaji ada enggak dengki ke imam nan lain? Kecapek mana tuh? Ya. Jangankan imam, jangankan guru, jangankan pedagang, polisi, tentara, tukang ojek, ustadz pun kalau tidak hati-hati bisa terjangkit penyakit dengki ke ustadz yang lain. Iya. Insyaallah. Cuma nan disebut ulama, ko sialo. Kan itu. Jadi kadang-kadang tak sembarang orang sebut ulama. Kalau ulama tu insyaallah. Cuma ada lo istilahnya Pak. Ada ulama yang lurus. Ada ulama yang bengkok. Jadi kalau kami mubaligh, kalau nak hati-hati bisa lo terjangkit penyakit dengki. Ba kok si anu sunan diundang ke Nurul Amri. Ba kok ambo ndak. Mana santiangnya pada ambo. Ambo LC koma. Ambo tame iko tame itu. Nyo tame itu lo nya. Diundang lo orang Nurul Amri itu. Iko sawananya ndak. Bisa. Jadi jemaah rahimakumullah, penyakit dengki ko bisa menjangkiti siapa saja. Jemaah rahimakumullah. Lalu Imam Al-Ghazali menulis apa kata beliau? Hasad adalah penyakit hati yang dapat merusak ketaatan dan mendorong seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat dan berbuat kejahatan lainnya. Ini kata beliau, sifat dengki ko bisa merusak ketaatan. Harusnya orang taat bisa tidak taat. Batu karena sibuk ngurus orang saya. Harusnya bisanya melakukan untuk dirinya, tapi nya sibuk ngurus orang. Misal politisi yang dengki ikut pemilu. Inyo ndak mau urus dirinya, ndak mengampanyein dirinya, tapi manci karawi orang saya. Si anu tu alih tahunku tu. Tu calik lah tu. Apa ilo kamari? Tu si anu tu. Nan orang lah karajo jo. Nan orang lah kampanye nyo. Nan inyo justru masih urus orang saya. Buruk-burukan orang saya. Politisi dengki kalau ada itu. Kesudahnya orang tak pilih. Orang duduk. Inyo tak duduk. Itu tu. Jadi jemaah rahimakumullah. Bahayonyo. Aku bahayonyo. Kalau wak dengki go. Bahayo nan paling gadak. Ikut nan wak baca tadi di awal pertemuan. Iyyakum wal hasada
Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kecik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud. Kecik Nabi, jauhilah sifat dengki. Sesungguhnya dengki itu dapat menghanguskan pahala kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Ku nampak yang awak takuiat, awak beramal, awak solat, awak puasa, awak infak, awak sedekah, awak haji, awak umrah, awak tilawah Quran, awak majlis ta'lim. Banyak amal yang awak kerajokan, tapi selama dalam hati awak ada iri, dengki, hasad kepada orang, maka kata Nabi SAW, hangus habis amalnya bagaikan api membakar kayu bakar. Kayu nalakah yang boleh dibakar, ya, habis. Inilah Pak Ibu Sulah, izin ya. Ya. Ambo tibo suhu, ambo guru, ambo ya. Ya, nanti ingat. Jadi kalau lah nyawaka bentuk bakar kayu api, awak aleh. Awak lah panik sih. Lah. Maka tiba awak sama-sama jemaah majlis taklim kok bisa loh terjangkit penyakit itu. Iri ke jemaah yang lain, dengki ke jemaah yang lain. Ya. Kadang menceliak jemaah yang lain dakik je ketua bagai misalnya awak sakit di hati. Itu hati-hati. Aku paling bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti api membakar kayu bakar. Kemudian apa bahaya yang berikut? Orang kalau terjangkit penyakit hasad, maka kemudian akan membahayakan fisiknya. Buktinya dari ma awalnya kok berbahaya ke fisik orang dan penyakit hati. Orang dengki tu. Orang kalau dengki Pak Ibu sekalian, kalau tadanga ada inyo, orang nanyo irinan nanyo dangkian ko berhasil dapat prestasi, bahara suatinya. Naik tensi. Atua. Kalau naik tensi, awak akal ya? Anak, atau nak kecil cerita? Oh, Bu, iya. Lei tahu ibu. Siatu? Ada kawan ibu yang sama-sama jo ibu tu Atuh. Yo kapatangnya. Lah alhamdulillah tabali oto. Apa tadi? Lei ndak salah dengar Bu tu Tabalioto. Ayo nak percaya orang dah. Betul. Ada gajinya saya tahu, penghasilannya dan tahu, sama aja dan. Ya, tabalioto nya. Auto second nak atau Malaysia. Oh indah, auto baru Bu. Tadi baru. Auto baru. Naik tensi. Ujung-ujungnya Pak, datang ke dokter. Kalau tensi naik, apa penyakit lain ada? Mabuk bidan ni kemari dia. Di rumah. Tensi ko kalau lah tinggi, dampaknya lain banyak. Ya, alai dampak kalau awak dengki ko lalu merusak kepada fisik. Dek mamikian orang lah banyak dapat itu. Mata tak mau lalu. Malam sudah sahabat. Dari mana dapat piti di pajak tu? Bisanya membeli oto. Ada agak hati dan goma aku lah korupsi lo lakinya goma. Buat piti utak. Lah pukul 2 balik hari, lah pukul 2 balik malam hari. Matonya tak mau lalu. Anda dipikir dari mana beli oto ko? Lah tensi naik, mata nak mau lalu, kolesterol tinggi.
Besok jago pagi pai ba wudu. Anyo lai sembayang, pai ke kamar mandi dek tensi tinggi tabi panyang, tibo kepala di sandiang. Anu mah? Sandiang tak bak mandi. Lah, tak kaji seorang. Lah tibo di Bukit Tinggi. Masalahnya ibuku elok-elok saya nampak dambonya. Bagus lah tibo saya sakit stroke. Ya kecik kawan, kamu patang lah cerita kayaknya. Atuh, yo aduh kawannya tu letak balik tu nampaknya masuk rosok dado dah bo. Lain tak gara-gara itu lo tu. Anda babayo penyakit asap ke? Ya? Jadi apa ibu sekalian aja coba. Ada ndak awak misalnya ndak mau lalu ngatoak gara-gara memikian orang. Ada ndak? Kena saya lah ndak perlu dijawab itu. Ada ndak mau lalu gara-gara memikian orang, sakit kepala gara-gara memikian orang. Pokoknya ada situ. Ya, orang suami barunya sakit juga kepalanya. Orang peminantunya sakit juga hatinya. Go. Aku juga. Jadi bahayanya kesehatan jiwanya terganggu, lalu berujung kepada penyakit fisik. Kalau itulah bahaya, maka akan banyak dampak yang lain. Itulah bahayanya dangki itu. Ya, saya lihatlah di film-film kan ada tuh. Kadang-kadang namanya FTV Hidayah. Itu kan banyak cerita tuh. Dangki sih kurang. Abangnya orang. Itu saya tarik. Yuk, sasak saya ngoknya pokoknya menengah kabar. Ya, semakin orang dapat itu, sasak ngok. Itulah Bapak Ibu sekalian. Nampak. Kemudian jemaah rahimakumullah, apa bahaya lain? Bahaya lain bagi orang nandangki terhalang dia mendapat ilmu. Ya, itu yang ketiga. Orang dangki terhalang mendapat ilmu. Bah ndak bantu itu. Ya. Apalagi kadang-kadang misalnya namanya pen ilmu ko orang nan ninyo batu-batunya dangki lo. Kedidangan lo pajah tu. Ndak ada ci Allah itu do. Padahal ko ilmu bah. Ya. Pokoknya salah sih. Ndak ada nang batu sampean orang. Bahkan bantu orang dangki ke Ustaz Abdul Somad. Ya, keilmuan beliau kan tak ragu lah itu dah. Bahkan beliau lah profesor lo kini. Tapi dia dangki, aduh yo nan salah daknya baru. Kadang rasul-rasul ala besantiang lo yang Abdul Somad. Siapa itu Abdul Somad? Ya. Tapi untungnya lain tak ditanggapi mana. Sebab ditanggapi orang bantu itulah sama lo teawak dinyo. Ya. Dan tak boleh dilawan tu itu bu. Orang kalau tea jangan dilawan. Tea lawak. Apalagi kalau orang gilo dilawan, tabok gilo loh. Itu. Itu ya. Gigi ada anjing tu digigit lah anjing. Ikut itu sawananya lah. Gigi lah. Bahaya tu Bapak Ibu sekalian. Lah, balik kanan tadi balik ya. Kalau lah hasad ada dalam diri awak, tahalang awak mendapat ilmu. Karena dalam hati awak itu saja banci se, berang se. Ya, ndak suko se. Kalau umpamanya lah tu baru sanang se hati awak tu. Kalau dapat musibah orang, turun pangkat orang, turun jabatan orang, kehilangan ini dan itu, sanang hati awak. Rasa-rasa serupa itu Bapak Ibu sekalian, tak tutup awak mendapat ilmu. Payah awak mendapatkan ilmu. Baru. 3. Ampe orang kalau nyodangki Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW tidak sempurna imannya. Dalam sebuah sabda katakan oleh Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang yang menginginkan nikmat pada saudaranya hilang. Kalau orang dangki kan nanti itu. Supaya nikmat yang ada di orang, rahmat yang ada di orang tu, kok sedang memaciknya supaya mau itu selinginnya tu. Ya, kata Nabi SAW, orang yang punya rasa bentuk itu ingin nikmat kau hilang dari orang, ya, kok dapat habis dari orang, maka tidak sempurnalah iman mereka.
Jemaah rahimakumullah. Nah, itu yang harus hati-hati banawa. Atu orang yang dangki ko pada hakikatnya dia telah membenci takdir Allah. Apa dimaksud dengan membenci takdir Allah? Nama buat seseorang ko dapat nikmat sia. Membuat gumarang ko berjaya sampai kini sia. Allah. Jadi tidak bisa lah orang berang. Kalau berangnya ke Pak Haji, gerangnya ke Pak Haji gumarang ko dangkinya ke beliau ko. Batinya berang ke Allah sebenarnya. Ya, tak gitu. Karena Allah yang mentakdirkan. Seseorang dapat sesuatu, lalu berang, lalu bangi. Ya, tidak bisa berang. Allah yang punya ketentuan. Allah memberikan kepada siapa yang dia inginkan. Kalau Allah menginginkan si fulan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah tidak menginginkan, tak ada pula orang yang bisa membantu, menolong. Siapa? Allah yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, maka anak-anak awak yang MTQ pun misalnya masukkan ke MTQ gua. Nyo adolok koriko yang kalau ndak hati-hati bisa penyakit dengki tadi. Atuh ba'ala mangalahan si anu baku inyo sini juara tabi. Yo, apa akalai? Aden kok dapet sedang mengaji tu tabi batuknya, nah tundanya. Nah, itu kan dengki nama tu. Ya, kok ini kok tu. Sebab kalau nyo mengaji luri-luri si nyo ngaji awak mengaji lo, kalah jo awak nyo kan begitu tuan. Apa caranya supaya nyo kalah, awak menang? Maka apa caranya lain? Sedang mengaji itu batuknya. Aduh, terjadi waktu itu. Pernah di tahun-tahun 2000-an ada seorang qori di Sumatera Barat kau Bapak Ibu sekalian, di karajonnya dia orang. Nah, itu memang lah pakaian nang gaib-gaib lo ge. Lawak lo syaitan. Atuh, sebelum mengaji itu tidak manga-manga dah. Tidak ada apa-apa. Suaranya rancak, badannya sehat, tidak ada damang. Ketika mengaji itu tidak keluar suaranya setiap lah jo. Padahal kalau nyo tampil juaranya. Asyana mangarajuan, korilo na mangarajuan. Itu terjadi. Aku itu dangki tadi itu. Mako inyo ke inyo saya juara. Anyo carinya dukun. Apa yang salah? Kori mencari dukun. Dan inyo indak lo juara Pak Ji. Ada lo orang lain yang juara. Cuma deknya lah lapih hatinya. Ndak wah den nasa lain dak inyo juara. Abiyalah. Waktu itu mana tuh? Itu nendangki. Apa bayu penyakit. Bapak Ibu sekalian, padahal musabaqah itu pada hakikatnya kan bukan mencari siaran santiang dah. Musabaqah kan untuk syiar Quran. Kalau dia gelar juara itu hanya untuk penyemangat, bukan itu tujuan utama. Ya, si aja yang tampil qori itu pada hakikatnya lah juara tuh, karena mereka melantunkan ayat Al-Quran. Makanya ambo yo termasuk yang paling ingin loh. Jangan ndak perlu lu awak. Kalau ndak ada nanti awak ndak malah ndak perlu lu dicari kori dari Aceh, dari Papua, dari tuh cukup larang awak saya. Kalau dapat bonus APBD Padang Panjang. Kau ndak kalau APBD misalnya 40 juta. Siapa menerima? Orang dari Palampuang, orang dari Jambi. Nan orang Padang Panjang mengah lagi jari ini. Ini namu nan dapet. Nah itu namu tuh. Kalau namu nan dapet tu sama lo jado kawan nambo bapoto jo pas pampres nyo pasang di rumah makannya. Keceknya cek aku, kok siako? Misal ke orang kok kakaknya adiknya kemanakannya kira sobok saja pas pampres tu. Apa to cek pak kamu pasang rumah makan nambo. Nah ada orang waktu itu foto jo general. Foto Josianu dipasangnya di ruang tamu, disangka orang don sananya, kiro kenal saya ndak. Iku galeh orang awak lah tahu mana. Lah, jemaah rahimakumullah. Lalu alai tadi kan namanya benci terhadap takdir Allah. Kemudian meremehkan nikmat yang ada padanya. Batu.
Karena orang dangki ko nyo membandiangan tari. Nyo calik punya orang, lupa nyo punya inyo. Ya, nyo ngurus nikmat orang se. Remeh dek nyo punya nyo lain. Bah, ku ambo untuk iko se ku. Yo, awak sama-sama apa ku? Bentuk ambo kan, awak sama-sama wartawan. Kawan oto rancak. Awak jangan kau oto le, onda buruk saja. Bengkol payah tapi paluh. Atau kami para ustaz gua. Waduh ya. Anu mode kawan lah oto rancak pai ceramah. Nana awak aja onda buruk aja baru. Anu kelebihan inyo pada ambo. Aku ayo juga. Singgo mak. Deh, onda buruk ku ya buruk nampaknya. Tapi kalau dangki ko hilang, rasa syukur tinggi, insyaallah lah. Walaupun onda buruk mengkolnya tapi paluh. Aku ya. Ku payah mana ibiknya. Iko sekalian olahraga mah Bu indah mah. Apa-lu mengkol onda ko. Nyo galak jo, senyum jo. Nado rusuh insyaallah. Warala kasenang hati. Tiba di rumah kecek orang rumah, indak kami minum makan bagai indak. Tu ambo angin lalu. Bakok lalu. Yolah panik dek mengkol onda tadi. Bayang tu letak. Nikmat. Lah. Itu diantaranya Pak Ibu sekalian. Yang lain-lain apa? Orang yang dengki akan terhalang dari pertolongan Allah. Orang yang dengki akan lahir sifat-sifat buruk lainnya. Misal, orang yang dengki akan suka menfitnah. Orang yang dengki akan suka adu domba. Orang yang dengki akan suka menggunjing. Banyak sifat lain nan maikui kalau kita dengki. Bahkan kalau tidak hati-hati akan sampai kepada puncak maksiat, puncak kejahatan. Orang yang dengki tak akan ada rasa iba menghabisi nyawa orang lain. Bahkan yang tadi itu kok perlu dicari kok. Ya, ada ndak pernah terjadi orang menggali bakso, mohon maaf Pak Ibu sekalian. Tak usah mau cabuyan di mana, tapi sama-sama menggali bakso dengki. Lalu apa caranya lain? Nyopailah katampe bakso nan laris ko kawan nan menggali bakso ko. Nyobo daging babi di situ, daging babi lah memasak. Ketika nyo makan bakso, nyo masuk ke dalam cambung tadi itu. Kata, hanya cek lo tu, bakok lain rasanya kowe. Kana siapa? Anjing orang, ku baksonya kok, rasanya kok. Akhirnya dituduh lainnya menjual bakso babi. Padahal babi itu dari mana dibawanya? Tu puncaknya tuh. Kalau penyakit dengki. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baca caranya supaya awak tak jauh dari dengki. Baca caranya. Kok ada, kok ubeknya kok. Di kalau katanya ke dokter, Pak, ambo mandamam Pak. Bada mama Pak mendingin, menggigil ambo. Lalu pakai jaket, ambo dingin juga baru. Kecek dokter aku ubek yo. Akan 3 kali sehari yo. Ikut ubeknya kok. Kalau ada awak karena penyakit dengki atau setidak-tidaknya gejalanya ada pada diri awak, aku ubeknya. Ubek pertama 1. Dan awak baca tadi itu. Ketika sembahyang jenazah kau baca besoknya tu doa. Takbir kampe doa jenazah apa yang besok baca? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Buka beko surah Al-Hasyr ayat 10. Apalah tu? Kamu yakin apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baca doa aku acok-acok supaya awak tak jauh dari sifat dengki. Ya. Surah apa tadi? Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surah kabar? Surah 59.
ayat 10. Bagian natih. Letak bagian natih mana tu? Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar terjauh dari sifat hasad? Dan awak bahas gini gua. Cuba diulang-ulang, dibaca-baca, diingat-ingat, dipahami. Bahayanya hasad gua. Ketika awak mulai muncul rasa hati awak, kana. Kaji malam kini gua kana gua. Ndak boleh ambo dangki-dangki gua doh. Wah, yo ambo panik semayang saya ambo ke Nurul Amri tu. Ambo lah panik semayang, tambah semayang sunat, lah banyak lo infak wa sedekah, lah ikut berkurban lo ke patang. Besok ada lo paket sembako. Tadi di Imam Mandak Majelis Taklim, paket sembako ya, Bu? Ya. Satu, Pak. Karena itu kalau ambo dangki-dangki hilang segala amal ambo tu bantu api membakar kayu bakar, ndak mau dangki-dangki golek. Tu kana-kana lo kalau ambo dangki ko ndak lama lalu ambo danya. Makan ndak lama lalu ndak namuh. Ujung-ujungnya kecik ibu tadi tensi naik, kolesterol naik, kepala sakit, mata lah cakung. Tu dek dangki tu. Ya, ujung-ujungnya stroke. Masuk rumah sakit otak bukit tinggi. Tu kana-kana tu. Lalu yang berikutnya caranya lain, perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak usahnya mikir-mikir orang rezeki orang jo. Awak sama pedagang rezeki orang ada, rezeki awak ada. Syukuri saya pun dapat dewa. Awak sama guru, awak sama sama polisi, sama tentara, sama apa sama. Biasalah, enggak usah dipikir-pikir lah. Rezeki orang rezeki awak bedo-bedo. Ya, kalau awak syukuri anak ada di awak akan lupa memikir rezeki orang tu. Tu nanti awak saya nak takamen awak. Rasulullah banyak mana. Tapi kalau sibuk je ngurus dengan punya orang, maka penyakit dangki kau bisa muncul kepada diri awak. Kemudian jemaah rahimakumullah, tumbuhkan prasangka baik. Buang jauh-jauh prasangka buruk. Tumbuhkan prasangka baik, buang jauh-jauh prasangka buruk. Berhusnuzonlah selalu, jangan bersuudzon. Ya, ini ditumbuhkan prasangka baik, hilangkan prasangka buruk. Kemudian berikutnya, pelihara sifat rendah hati. Kurang kalau rendah hati, tidak perlu dong. Iyo hasil, tidak masalah. Oh bu, si anunya lah tawali oto. Ya alhamdulillah, tidak ibu anu bu bali. Ya tidak ada masalah. Ada ambo tawali oto, mau banyak oto mau pada nyotonyo. Kok banyak oto ibu? Ambo ke Bukit Tinggi, mau bali oto 5.000. Pergi ke Padang, mau bali oto 25.000. Pergi Jakarta, mau bali oto 500.000. Oh banyak oto ambo pada otoinyo. Kalau nyuci tu si otonya, mana banyak oto pak? Itu orang kalau nindak penyakit hati itu. Tak ke yo? Pak Haji kalau oto periodi itu ke itu. Saya naiknya kawan ndak oto, sekali naik oto Pak Haji, sekali naik oto Bu Haji, sekali naik oto si Anu, sekali naik oto Iko. Santiangnya pada awak itu ke itu si oto awaknya. Oto daal. Itu gitu si oto. Kawan ndak oto banyak otonya. Itu kalau orang nan merendah hati, dia ndak perlu sikit-sikit kepala. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah ibadah dan silaturahmi. Itu terakhir. Banyak-banyak ibadah. Ya, supaya terjauh dari itu. Dan perbanyak silaturahmi. Kalau awak tak pilih-pilih kawan, mau siapa saja teman kita, jadi jangan berkawan misalnya. Kalau nyo banyak pitinya kawan awak, kalau nyo tinggi pangkitnya kawan awak. Tiba ni nak balse tak mau kawan, tiba ni kau tak mau kawan. Tu kadang-kadang mengundang penyakit itu tu. Ya, kayo miskin bapangkek nak bapangkek, ya, nyo adalah kawan awak. Apalagi orang-orang soleh. Itulah kaji awak malam kini. Walaupun cieknya hasad dan awak sabui, tapi kalau terhindar saya awak dari penyakit dan ciek gua, insya-Allah lalu lama badan sehat. Tu lah, tu saja. Segala nan bana datang dari Allah, nan keliru jo salah kekurangan ambo.
Kepada Allah memohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian memohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.